Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang sama dikasihi Allah. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 6 April 2024. Saat ini kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 49. Karena itu mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan terus menjaga kami dan Tuhan merancangkan kehidupan yang baik bagi kami semua. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan hikmat Tuhan kami boleh menata kehidupan kami dan mengakui bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 49. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia
dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuhan kulihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pembacaan kita diberikan tema, Dialah Allah yang berkuasa. Ia mempuang makuasa. Ada pepatah mengatakan, seekor kerbau berkubang, namun semua kena lumpurnya. Beberapa kejadian menunjukkan seseorang berbuat dan banyak orang ikut menjadi korban. Namun sebaliknya, pada beberapa kejadian lain ada orang yang melakukan sesuatu tindakan untuk menyelamatkan orang banyak. Raja Nebukadnezar kesal karena tidak seorang pun dapat menafsirkan mimpinya. Kemudian ia memerintahkan membunuh semua orang bijaksana di Babel. Tindakan Daniel dan juga dengan teman-temannya telah menyelamatkan mereka dari ancaman kematian itu. Daniel mendapat hikmat melalui penglihatan dari Allah sehingga mampu menafsirkan mimpi raja. Dengan demikian, Daniel bersaksi kepada raja bahwa hanya Allah yang dapat memberitahu
makna dari mimpi tersebut. Raja menunjukkan reaksi yang tidak biasa atas hikmat Daniel dalam menafsirkan mimpinya. Ia bersujud di hadapan Daniel yang adalah seorang tawanan itu, bahkan ia mempersembahkan korban padanya. Semua itu dilakukan Raja Nebukadnezar atas ketakjubannya akan nama Allah yang disebut Daniel sebagai sumber dari pengetahuan dalam mengartikan mimpi. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang Maha Tahu serta Maha Kuasa. Sebab itu Daniel dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Daniel bersama teman-temannya berani menghadap tahta Nebukadnezar sebab mereka terlebih dahulu telah menghadap tahta Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, keberanian menghadap tahta Tuhan adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini keberanian menghadapi apapun dalam kehidupan kita harus dimulai dari kesetiaan menghadap Tuhan pada tahta kekudusannya. Di hadapan Tuhan kita dapat beroleh hikmat menjalani kehidupan, khususnya dalam menentukan sikap dan tindakan yang kadang rasanya berat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Selalu ada jalan yang ditunjukkan bagi orang-orang yang datang memohon petunjuknya. Dialah Allah yang berkuasa. Terpujilah Kristus. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk kasih-Mu dan terima kasih firman-Mu saat ini memberi kami hikmat bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk merancangkan hal-hal yang baik bagi setiap anak-anak-Nya. Karena itu Tuhan, beri kami hikmat untuk terus hidup dalam kasih-Mu. Terpujilah Kristus, peliharakan kami semua. Amin. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, selamat berkarya. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menolong, dan Tuhan terus bersama-sama saudara-saudara. Teruslah saling mengasihi, lakukan aktivitas di dalam pertolongan kasih-Nya, dan hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Shalom, selamat berkarya, Tuhan memberkati.